Kamu tipe orang yang punya anak banyak atau anak sedikit Tunggu senengnya? ya, Koko ini lama-lama kan jadi presenter nih. Kenapa Bang? Bisa aja bangunnya ya. Tukang bangun cinta. Kontraktor ya. Katanya MC. Kalau pacarannya sebenarnya enak mana? Dengan orang Indonesia, lokalan domestik aja, atau dengan yang di luar negeri? Enak mana? Sebenarnya enggak sih, saya MC apa aja, membela yang bayar kok. Tapi kalau pas kita mati kan kita jadi dosa ya, punya utang sama orang. Aku bilang Surabaya nggak kayak gitu, aku bisa mati orang banyak. Jadi jangan kayak gitu ya. Aku nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Ganteng, pinter, anak tunggal, kaya raya, punya perusahaan gitu-gitu lah aku. Bisa maca, bisa masak, bisa mana gitu ya. Nah kan. Akankah lebih mudah LDR dengan orang bule atau LDR dengan sama orang Indonesia? Bule, karena... Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, pernah lupa di subscribe tombolnya. Setelah subscribe, jangan lupa loncengnya juga di ding supaya setiap ada konten yang baru Anda menjadi orang yang pertama untuk bisa melihatnya. Kali ini saya bersama Papa Chang seperti biasa akan mendatangkan para tamu yang selalu semoga bisa memberikan satu pemikiran, memberikan konten yang menarik lahir dan batin. Kali ini kita akan berbicara dan coba ngobrol, apakah LDR, long distance relation itu bisa dan tidak mudah? Atau mudah? Yuk kita ikutin. Halo Mas Ayu, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup, Papa Chang, apa kabar? Hai, gimana kabarmu yuk? Ya, stay healthy lah, kayak slogannya Madam Chang ya. Harus tetap fit, tetap healthy every day, everywhere. Dan harus selalu fresh dan natural. Fresh and natural, itu benar banget tuh. Dan itu kayaknya slogan cocok bukan cuma khusus untuk makanan ya, Ko ya? Iya, buat muka ya. Iya, makanya. Ini natural beauty nih, natural beauty. Iya, benar kok. Kalau ngelihat Koko tuh benar-benar natural beauty, udah nggak ada touch up-nya apapun. Itu kayak semua orang harus nyontoh tuh. Ya, apa kabarnya? Ya, stay at home karena regulasi di Surabaya kan juga masih simpang siur, PSBB, terus PSBB juga nggak kayak PSBB. Terus PSBB udah menjadi new normal, tapi ternyata kondisinya Surabaya masih red zone, bahkan fire zone. Jadi kita yang jadi masyarakat juga bingung kan. Ya, kapan lagi nih kita pernah bingung beramai-ramai, satu dunia bingung semua ya. Daripada kita bingung sendirian, yang lain nggak bingung, lebih baik kita semua bingung dan banyak teman yang bingung. Bener nggak sih? Itu kata-kata yang sangat membuat energi kita itu tidak turun ya, Ko ya, positifnya ya. Iya, yuk. Ya. Kalau saya ini pasti kenal Mas Ayu, dan banyak orang yang juga sudah mengenal siapa Mas Ayu ini. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan, memperkenalkan kebesaranmu. Kebesaran hanya milik Tuhan kok. Iya, jadi mungkin teman-teman taunya saya adalah MC khususnya wedding. Sebenarnya enggak sih, saya MC apa aja, membela yang bayar pokoknya. Jadi bisa MC birthday, bisa MC corporate, pemerintahan. Cuman kenapa presenter TV juga, sempat di radio itu 2011, tapi karena waktunya gak bisa bagi, karena saya jalan dari awal karir dari MC, jadi kayak lebih banyak jadwal MC yang masuk daripada radio, justru maksudnya crash di sana lah. Nah,
orang akhirnya jadi mengenal, Mas Ayu tuh MC wedding. Ya karena kalau orang bikin pesta itu mereka lebih well prepare, kayak bookingnya 1 tahun sebelum, bahkan ada yang 4 tahun sebelum. Saya sampai mikir, gila 4 tahun lagi nih saya masih hidup nggak ya di booknya dari sekarang gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting terima payment full dulu. Tapi kalau pas kita mati kan kita jadi dosa ya, punya utang sama orang. Jadi emang siapa ya yang mau, gitu. ya kan? Iya sih. Iya, itu doanya gitu. Jadi kalau temen-temen taunya ya Mas Ayu biasa aja. Cuman kalau orang yang umum taunya ya Mas Ayu MC gitu. Gitu sih kok. Acara tapi aku sekarang SBO udah TV? Sorry. No? Aku sekarang udah mulai mau kayak Papa Chang loh. Aku mau bikin YouTube channel. Sebenarnya itu udah dari 2 tahun lalu, tapi kayak postpone. Akhirnya ya udah deh, tahun ini bener-bener mau aku niatin. Ini aku lagi nunggu bumper in. Oh, semoga gitu. ini tamu perdananya ya. Siap. Pokoknya karena aku konsepnya healthy, jadi Koko akan aku challenge plank 500 menit. Tenang, jangan khawatir. Kan gampang. Orang plank yang sulit itu nggak punya perut. Kalau perutnya ada sedikit, iya lumayan. Kalau Koko kayak timbangan ya? Iya, lumayan ganjil tengah. Tapi perut saya juga nggak gede-gede banget kok. Aduh. Masih banyak yang lebih makmur. Iya. Tapi anyway, acara SBO TV kalau gimana? Koruni Masih kan lanjut? emang jaga makan kan? SBO gimana? Jadi SBO TV saat ini aku kondisi lockdown begini nggak berani ngambil karena memang kru kan gonta-ganti kan, jadi ya kayaknya saya juga harus membatasi pertemuan dengan orang sih. Kalau yang sebelumnya programnya adalah pagi banget kok, ada isu, ada update cantik gitu. Iya, SBO gila. itu kayak rumah dari 2008 sampai sekarang. 12 tahun. Yang saya hebat itu, saya lihat kamu itu ya, Yuk ya. Malam habis MC, terus pagi-pagi sudah, halo selamat pagi. Sebentar lagi saya mau live. Iya benar, dengan suara itu langsung itu saya ya, mencitat langsung. Ya bukan sebetulnya yang mencitat bukan saya. Saya yang lihat Instagram yang mencitat itu Mama Chan. Karena cempreng ya kok ya. Banyak orang yang komplain pokoknya kalau mau bangunin anak, bangunin pasangan, pasang aja tuh Instagram story-nya Mas Ayu, pasti bangun. Aduh. Ngomong-ngomong, aku nih lagi penasaran. Karena saya dulu tuh pernah menikmati masa yang namanya LDR. Tunggu kok, ini sama Mama Cang nggak nih? Kalau enggak jangan. Macam jauh, maka itu LDR. Oh, ya udah. Oke. Saya ini penasaran. Banyak orang yang bilang LDR itu long distance relation does not work. Saya pernah ngalamin. Sekarang saya kepingin tanya, Mas Ayu sedang menjalani LLDR, long distance relation. Iya kok, rata-rata orang ngomong itu susah banget. Dulu aku juga sempet LDR, tapi orang sesama Indonesia. Itu beda dengan sekarang aku jalanin LDR yang super, pokoknya nggak ada ketakutan, nggak ada pressure, enak-enak aja. Ini benar-benar beda. Nah, yang jadi pembeda adalah pola pikir dari masing-masing orang. Kalau commonnya aku nggak mengejudge orang Indonesia atau orang Asia atau punya pemikiran yang gimana-gimana, enggak. Cuman kadang untuk menunjukkan rasa sayang ke seseorang itu beda tipis dengan mengatur dan menguasai seseorang. Jadi contoh misalnya nih, saya punya mantan pacar, saya pergi ke suatu tempat, saya bilang, oh ya hari ini aku mau pergi nih ya sama Papa Chang gitu kan. Kalau dia nggak boleh atau jelas, ngomong aja, nggak usah lah, aku nggak enak karena aku nggak ikut, jadi aku jelas, mending kamu nggak usah pergi sama Papa Chang. Enak ya, langsung ngomong gitu. Tapi kalau tipikalnya orang kita tuh muter, oh ujungnya jelas gitu loh kok. Jadi lebih bukannya kayak jelas itu sayang. Kalau
parah jadinya sih lebih kepada menguasai kan. Nah, mending kalau posesif ya? Iya, jatuhnya begitu gitu. Jadi kayak mendingan nggak boleh karena aku nggak suka, udah selesai, nggak usah yang kamu nih nggak betah ya di rumah, kamu nih jangan keluar malam, kamu nih nanti nggak enak dilihat orang. Kenapa sih kita harus terlalu banyak mikirin orang, sedangkan kalau kita nggak ngapain-ngapain ya nggak akan ngapa-ngapain gitu loh. Jadi tidak langsung pada poinnya. Nah kalau ini tuh kayak semuanya tuh dibawanya arahnya positif. Oh misalnya malahan aku kasih tahu pacarku, aku hari ini diajak keluar sama Papa Chang, tapi aku nolak. Loh kenapa kamu nolak? Kamu tuh butuh bertemu dengan orang di luar sana. Kamu justru jangan di rumah, karena kamu udah kerja. Dimarahin lu, pompong Papa Chang mau ngajak keluar lu. Ya, contoh simpelnya gitu kok. Tapi sebelum saya ngulik lebih dalam lagi, memang nggak ada yang sini tau, nyarinya jauh-jauh, pulsa mahal, harus ada data internet, wifi yang deket-deket gitu, kenapa sih? Iya, aku sebenarnya juga. Look at me. Aku sebenarnya juga nggak ada bayangan harus sama siapa gitu kok. Aku sempat nolak pacarku yang sekarang ini sekitar 1 tahunan lah, karena pada saat pertama kali kenalan aku bilang sorry aku belum bisa move on nih dari mantan aku, karena aku sudah arrange mau kawin tapi semuanya batal apa segala macam. Aku ceritain semuanya. Terus dia bilang oh ya it's okay, tapi nggak masalah kan aku ngechat kamu? Ya nggak masalah lah, santai temenan kan nggak apa-apa gitu. Jadi dia ngechat sekali aku balesnya 3 hari ke depan kayak gitu-gitu kok. Sampai akhirnya aku udah bisa move on, aku ngomong sekarang aku udah bisa move on nih, tapi sekarang aku membuka hati buat orang lain gitu. Nah pada saat aku jalan sama cowok-cowok lain yang di Surabaya, aku juga cerita sama dia, aku barusan ngedate nih, aku nggak cocok, aku cocok, itu aku open semuanya, dan dia pun juga sama gitu. Jadi kayak ya udah temenan gitu awalnya, tapi akhirnya terus-terusan dia yang paling konsisten gitu. Dan akhirnya aku bilang, dia bilang, kenapa nggak kita coba aja, karena kan kamu nggak cocok nih, barusan putus, kamu jalan sama beberapa cowok nggak cocok, kenapa nggak kita coba? Nggak bisa lah, I have no idea untuk aku jalan sama kamu, it's too far away, aku nggak mau, aku bilang gitu. Loh, why not kita coba, ayo kita ketemu di mana? Ketemu di tengah itu kan berarti bisa Cina, bisa Jepang, kunjungan. Kasih tau mau. Iya. Nah, aku bilang, ogah. Aduh, mahal pacaranmu. Iya, makanya terus aku bilang, ogah. Kalau kamu mau ya kamu datang ke my country gitu. Terus akhirnya dia datang pertama kali, terus habis itu setelah datang pertama kali dia bilang, kayaknya kita cocok deh. Nggak bisa kita bilang kita cocok. Kita kan moodnya adalah mood holiday, nggak bisa. Ya udah, kedua kali dia datang lagi ke Indonesia. Pokoknya tuh cowok aku kerjain tuh, jangan bilang ya. Aku kerjain terus lah pokoknya. Dia datang lagi ke Indonesia, sampai pada akhirnya kita pacaran, baru kita ketemunya di Jepang, di mana gitu. Yuk, orang kalau lihat podcast ini atau YouTube ini pasti bingung. Ternyata Papa Chang itu suka kepo-kepoan. Enggak, saya ini sedang belajar kepo-kepoan. Karena kadang-kadang di era pandemi nih, kalau bicara yang pandemi lah, bicara tentang new normal lah, bosen bicara kok tentang bisnis terus, aduh bosen, stressful, enak ngakak-ngakak begini aja ya. Iya benar. Saya in the proses, learning proses untuk belajar kepo-kepoan ini. Oke. It is. Koko udah berhasil. Berhasil. Tapi saya mau tanya sih, sebetulnya apa kriteria sosok profil menjadi kekasihmu sih ya? Ya ini susah sih kok, karena setiap orang itu kan pasti mengidam-idamkan yang nilainya tuh A+, semua orang, walaupun kita dalam kondisi kekurangan, kita maunya orang yang lebih, begitu-begitu kan. A+ itu maksudnya gimana? Ya maksudnya kayak ganteng, pinter, anak tunggal, kaya raya, punya perusahaan, gitu-gitu lah. Itu adalah cita-cita semua orang. Yang cowok juga pengennya cewek cantik, low maintenance, anak tunggal juga, nggak repot, bisa bisa maca, bisa masak, bisa mana gitu ya. Nah kan, maksudnya semua orang arahnya kan ke sana. Nah, cuman kalau aku tuh tetap menjaga apapun itu jangan sampai high expectation.
aku mintanya terlalu lebih, ternyata aku nggak bisa dapetin itu, ya aku akan single sampai mati. Atau aku nggak bisa achieve something yang aku tidak bisa menerima diriku bahwa manusia tempatnya kekurangan, itu akan jatuh berkali-kali. Jadi lihat aja, kadang tuh cuman pakai feeling aja kok, oh ya maksudnya kayak, oh nih orang kayaknya bisa lah, bisa. Karena dia juga sudah mumpuni, dalam artian yang paling penting adalah mandiri, terus family man ko. Jadi setiap aku cari pacar, aku tuh selalu menanyakan house life, terus habis itu orang tuamu gimana, orang tuamu tinggal sama siapa, bagaimana kehidupannya, itu hal pertama yang aku concern justru. Karena kenapa yang pertama adalah dia harus settle untuk dirinya sendiri, karena normalnya pada saat seseorang itu sudah bisa mencukupi dirinya sendiri, dia akan dengan mudah membagikan kepada orang yang ada di sekitarnya, which is orang tua harusnya. Tapi banyak juga orang-orang sukses yang apa yang dia terima hanya untuk having fun, dia dan teman-temannya atau dia dengan lifestyle-nya, bodoh amat mau orang tuanya tinggal di rumah gubuk. Nah makanya aku fokusnya adalah pada saat kamu settle, aku yakin kamu pasti akan men-sharekan apa yang kamu punya ke orang lain. Siapa nih orang pertama? Apakah dia teman? Ataukah itu full untuk semuanya, untuk diri kamu sendiri? Ataukah untuk orang tua? Untuk adik-adikmu misalnya kayak gitu? Itu aku fokusnya ke situ dulu. Nah, baru setelah itu yang berikutnya adalah, terus terang aku nggak suka cowok ngerokok. Jadi aku engap, kayak dia yang ngerokok, aku yang mau mati. Jadi kalau cuman aku tidak bisa terlalu absolut, karena rata-rata cowok di dunia ini banyak yang ngerokok. Jadi kayak mau nggak mau aku ya 50% harus menerima. Cuman yang saat ini dia nggak ngerokok, tapi yang sebelum-sebelumnya ngerokok ya aku ya udah nggak ada masalah. Yang penting adalah kriterianya ini masuk nih pada saat kamu udah kerja, kamu care sama orang tua, kamu juga maksudnya kalau udah care sama orang tua harus punya hati yang baik gitu kan. Ya harus idealnya pada saat kamu sudah care ke orang tua itu idealnya kamu adalah anak yang baik gitu kan. Nah terus poin-poin yang lain kok itu ngikut aja lah, dalam artian nggak ada manusia yang sempurna, yang paling penting poin intinya itu sudah cocok, sisanya tutup mata gitu. Saya penasaran ya, apa sih bedanya kalau misalkan, saya sih nggak pernah ya, belum pernah dan tidak akan pernah punya pengalaman berpacaran dengan orang luar negeri. Sudah ya Pak, Bapak sudah beranak 2 Pak. Iya maksudnya mungkin banyak penonton, banyak subscriber, banyak audiens yang pengen tahu. Kalau pacarannya sebetulnya enak mana, dengan orang Indonesia lokalan domestik aja atau dengan yang di luar negeri? Enak mana? Enak maksudnya bukan enak yang bagaimana loh ya? Yang enak asalnya relationnya itu loh. Kok aku mau tanya dulu, kok kepo gini belajarnya dari siapa ya? Kok aku curiga ya? Ya mau ini mah kayak tuh kan konten kali ini kan kepo-kepoan. Waduh 2 hari saya nggak bisa tidur belajar. Aku kepo. Aku kepo. Pada dasarnya manusia adalah manusia. Mau itu dari Surabaya, dari Madura, dari Cina, dari pacar saya dari Jerman, dari manapun, itu pada dasarnya sama. Tinggal kita harus lihat personalnya sama culture-nya. Misalnya nih, kalau kita ngomong Madura, orangnya kalau ngomong kenceng tapi nggak marah, misalnya kayak gitu. Nah, di bule luar negeri, bawaannya rada keras gitu ya. Iya, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya hatinya baik, gitu. Misalnya kayak gitu ya. Kalau untuk bule, saya memang membatasi dalam artian lihat-lihat nih bule mana. Walaupun kita balik lagi melihat ke human-nya, nggak semua orang bisa dipetakan berdasarkan negara atau wilayah tertentu, nggak bisa, karena yang membentuk karakter baik itu adalah balik lagi keluarga. Tapi rata-rata dari bentukan negaranya, culture-nya itu bisa dijadikan patokan gitu. Rata-rata orang Jerman itu family man, terus orangnya on time, fokus, apapun tuh fokus, terus nggak ada modelan yang, kalau kita ngomong orang nakal, orang ini itu balik lagi ke personal ya. Tapi yang
aku lihat dari pacarku ini benar-benar kayak beberapa temanku yang punya pasangan Jerman, cowokku tuh ya kayak begitu gitu. Sweet banget, terus habis itu ya kok sweet banget, terus full of surprise, terus pekerja keras, orangnya on time. Jadi jeleknya adalah kadang dia itu karena dia merasa pinter, dia merasa kayak oh aku tahu dan kalau maunya. Nah makanya kan nggak bisa semua orang itu. Ada yang bisa terima dengan kondisi seperti itu, ada yang nggak bisa. Atau misalnya ada juga orang yang tipikalnya kalau kayak, dan tipikalnya adalah mereka sharing itu 50-50, bukan terus apa-apa tuh dia yang bayarin, nggak kayak gitu. Beda dengan tipikal orang Indonesia yang cowok di sini tuh bakalan melindungi, terus tapi juga menguasai. Kalau dia yang pacarku ini enggak, jadi tipikalnya yang kamu bisa cuci piring, aku juga bisa, kamu bisa nyiapin breakfast, aku juga bisa, jadi semua tuh nggak harus kamu gitu loh, jadi kita tuh semuanya tuh bagi dua gitu, dan dia lebih sweet, sampai kok ada di satu ketika dia datang ke Surabaya ya, karena bule itu dikit-dikit mengungkapkannya itu dengan cium kening, dengan meluk, aku sampai nge-briefing dia. Iya kok, sudah briefing dia. Kalau kamu di Bali, kalau kamu ketemu aku di tempat lain, kamu nggak apa-apa dikit-dikit peluk, oh my babe, apa nggak apa-apa. Tapi di Surabaya jangan sekali-sekali kamu cium keningku dan jangan sekali-sekali peluk aku pada saat, misalnya kita lagi nongkrong di kafe, hadap-hadapan gini ya, pacarku sebelahku, terus Ko Rudi di depanku. Iya, ngobrol apa, my sweetie heart, kayak gitu loh kok. Aku bilang Surabaya nggak kayak gitu, aku bisa dimaki-maki orang banyak. Jadi jangan kayak gitu ya. Aku sih nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Gila sih. Tapi suami kalau kelihatan saya misalkan pergi lihat pasangan teman saya seperti itu, ya why not? Gitu ya sih, sebenarnya iya. Cuman kayak aku tuh masih kepikiran deh, iki Surabaya gitu kan. Masih. Woi, ojo gitu. Nanti kalau kamu pulang piye aku. Iya. Dan ngomong-ngomong bener nggak ya? Dia positif banget. Kenapa? Stigma ya. Katanya kalau orang bule itu lebih romantis gitu. Banget. Atau cuma di film aja? Enggak, banget kok. Banget. Betulan kamu dapat yang romantis ya? Bisa jadi begitu. Tapi dia itu romantiknya tuh dari pengungkapan, tapi nggak too much kayak orang yang dibuat-buat gitu loh kok. Jadi memang benar-benar apa yang diungkapkan itu nggak disetting, langsung pada spontanitas. Terus dia tuh juga selalu menunjukkan dengan gift, banyak present, tapi hadiahnya itu yang small thing tapi hal apapun tuh dia ingat. Misalnya kayak oh aku tahu nih kamu suka ini, dia beliin. Jadi begitu ketemu hadiahnya itu udah kayak aku dapat hadiah ulang tahun dari banyak orang, banyak banget kayak gitu modelnya. Sweet banget pacarku. Tapi ini begini ya. Akankah lebih mudah LDR dengan orang bule atau LDR dengan sesama orang Indonesia? Bule, karena dia tuh dia nggak kenal baper. Kalau dari yang pacarku nggak bisa marah-marahan tuh nggak bisa. Karena setiap hari bawaannya, apalagi setiap kita bangun pagi, yang kita tumbuhkan dan kita build dari diri kita adalah positive mind supaya menjalani satu harian itu tidak berat, karena pada dasarnya I have to work like an animal. Benar-benar dia waktunya kerja, udah benar-benar dia kayak binatang, kerjanya tuh udah benar-benar kerja, yang nggak bisa kerja. Oh dia posting apa ya pacar aku, nggak bisa kerja, dia fokus kerja, masalah itu diselesaikan, pindah ke masalah berikutnya sampai jam kerja itu selesai. Jadi sangat-sangat optimal. Nggak bisa kita kerja terus masih bermain emosi-emosian, marah-marahan, nggak ada begitu. Makanya dan kebetulan aku juga tipikalnya itu straightforward kok. Aku nggak bisa kalau aku nggak suka atau suka itu mendem. Jadi pada saat aku suka, aku akan bilang, wah beb aku suka, I'm so proud of you, I'm so lucky to have you. Itu aku utarakan. Memang sebelum aku sama bule, aku begitu. Pada saat aku nggak suka, aku juga akan ngomong, beb, sorry, aku lagi dalam kondisi sensitif. Jadi kalau aku slow respon, kalau aku ngomong ada kata-kata yang kurang oke,
please kamu mikir, ya aku menghadapi orang yang lagi stres, jadi jangan ditanggepin gitu. Jadi akhirnya nggak ada konflik karena kita saling open itu tadi kok. Hal sekecil apapun, itu kayak aku open. Tapi harusnya ya, dengan teknologi seperti sekarang, ada video call, ada yang namanya FaceTime, ada Zoom, ada Google Meeting, dan semuanya. Ini lebih gampang ya. Gampang, betul. Anytime gitu. I wanna see you, I miss you. Betul. Tapi gimana kalau dia selesai kerja jam 7 karena di Eropa, di Surabaya sudah jam 12 malam, waktunya kamu tidur. Jadi kami punya jam. Jadi jam segini ini, misalnya jam 1 itu adalah waktu di mana kami ngobrol. Terus setelah itu dia kerja, pas dia lunch time dia bilang, Beb, karena dia bangun tidur, breakfast ya. Terus dia akan menjelaskan hari ini tuh dia ngapain aja. Ngapain aja, termasuk dia mau ketemu temennya setelah kerja, dia ngapain, terus dia udah lepas. Kamu ngapain hari ini, Beb? Aku udah menjelaskan, nanti in half dia ada break time, dia akan nanya lagi, gimana, kamu lagi ngapain? Ini aku cuma punya waktu 5 menit ya, kamu mau telepon atau chatting aja, kalau kamu sibuk kita nggak usah telepon. Nah, nanti di ending dia sudah selesai malam, aku kan udah tengah malam tuh, kadang dia sempetin telepon di dia lunch time, itu dia telepon, aku kan jam 9 malam, dia jam 3-an, kadang pas dia coffee o'clock gitu, dia telepon sebelum aku tidur, dia nanya gimana, how's your day going, bla bla bla, udah nanya, selesai, pas aku udah ya Beb, aku tidur, setelah aku tidur, dia tuh mulai di jamnya dia sudah relax, dia mau tidur, dia kirim semua foto hari itu ngapain aja, ketemu sama temennya siapa aja, dia jalan kemana, pekerjaannya gimana, semua itu by pictures. Jadi nggak ada alasan untuk kita tuh nggak percaya. Dan menurut aku pada saat kita terlalu terlalu berpikiran yang dia ngapain ya, dia bakal ini nggak ya, itu bakal itu nggak ya, itu bakalan menurunkan kualitas hidup kita. Jadi dari dulu pun kok pada saat aku nanti aku ceritain bedanya sama orang Indonesia ya. Jadi menurut aku tuh yang harus mengontrol pikiranku, pacaran dengan siapapun, mau bule, mau orang Surabaya sedekat apapun, mengontrol bahwa Mas Ayu jangan mencuri porsi Tuhan. Nggak usah ngecek handphonenya, nggak usah terlalu detail nanya dia ngapain aja pada saat ketemu temennya, karena pada saat, atau bahkan fatalnya kamu nanya berapa mantannya, kamu udah ngapain aja sama mantannya, nggak perlu, itu menurunkan kualitas hidup kamu, dan endingnya kamu akan meng-compare kamu dengan para mantannya dan kamu berusaha untuk mengungguli menjadi yang lebih baik. No need Mas Ayu, jangan ambil porsi Tuhan. Kalau memang dia nggak baik buat kamu, akan ada jalannya kamu putus dengan sangat mudah, semudah-mudahnya. Jadi itu yang aku keep kok. Nah, bedanya yang sama orang Asia dengan bule yang sekarang aku pacarin, orang Asia, khususnya orang Indonesia, mohon maaf nggak semuanya, tapi dari yang aku pacaran, seorang laki-laki itu sangat sulit bilang bahwa dia itu proud of his girlfriend. Kalau misalnya ceweknya lebih ngetop dari dia, lebih pinter, itu ada sisi tidak terimanya, masih ada gender ininya lah ya. Yang kedua, kalau salah dia sulit ngomong minta maaf. Yang ketiga, kalau jealous itu muter-muter dan berusaha untuk menguasai. Mohon maaf, ini dari case yang pernah saya alami. Nah, itu pembedanya. Kalau saya sama bule ini X. Kalau yang sama si bule ini, aku bilang, Beb, nggak seharusnya kamu begini. Aku nggak suka karena begini. Secara detail, dia diam, dia mikir. Jadi nggak langsung dia jawab, nggak. Oh iya ya, aku salah. Oh Beb, I'm so sorry. I know aku salah. Aku berterima kasih karena justru diingatkan. Jadi pacaran itu memang harus saling menyadari kok. Jangan gengsi untuk bilang, oh iya aku salah. Oh iya aku bodoh nih, aku salah. Sorry. Ya nggak apa-apa. Kita manusia, bisa aja keceplosan salah. Gitu. Tapi mungkin gini ya, saya dengerin kamu describe, kamu cerita mengenai LDR. Saya yang dulu loh ya, sampai sekarang ini, adalah tipe orang yang nggak percaya bahwa LDR itu does work gitu loh. Artinya bisa berhasil. Oke. Karena zaman saya dulu ya, di tahun 90-an, teknologi tidak seperti sekarang. Mau kangen
sekolah itu telepon mahal, Email. nggak ada email. Oh, nggak ada. Ya. Wih, selama. Wah, sulit. Jadi kalau saya ini, saya dulu tuh pinter tulis surat. Oh ya? Jadi kalau saya itu mesti, jadi ceritanya kalau saya ini kangen sama Mama Chang, nulis surat. Mama Chang dulu di mana? Rudi di mana? Papa Chang di mana? Mama Chang di mana? Jadi sempat saya berangkat dulu ke luar negeri, dia di Indonesia, kemudian dia sempat di Australia, saya di Australia, kemudian sempat dia di Amerika, saya masih di Australia, kemudian di Amerika sama-sama. Tapi in between, kalau saya nulis surat, dia itu terima 2 minggu kemudian. Sudah kangennya dan udah saya terima balasannya ini 2 minggu kemudian, tepat 1 bulan kurang lebih. Maka itu satu, karena kita ini anak kos, anak sekolah dengan semua yang terbatas, uang itu untuk makan, untuk tempat tinggal, ya. Terus untuk happy diri sendiri kan harus ada jatah. Kalau untuk telepon terus kan habis tekor gitu. Satu, LDR itu very expensive, zaman dulu 90-an. Dan kemudian ya karena tidak ada kemudahan-kemudahan itu akhirnya ya namanya manusia butuh teman ngobrol, butuh teman untuk seneng, ya kan? Kalau mau kangen ya nggak bisa gitu ya kan? Jadi kalau lagi kangen ya gimana, kadang-kadang kepin ketemu ya nggak bisa ketemu. Sampai dulu tuh saya ngelakukan begini loh. Jadi kalau saya nulis suratnya tuh tak semprot minyak wangi. Terus balasannya bilang, PS jangan lupa semprot balik. Ya kangennya itu ngabu-abu surat. Good idea. Ya. Tapi itu yang bisa dilakukan zaman dulu. Sekarang nggak bisa, gimana kalau kita kepingin bau, kan nggak bisa disemprot, kan rusak. Iya. Tapi mungkin. Iya, aku bisa bayangin sih susahnya kayak apa ya aku ya. Tapi aduh, sampai terus kalau ketemu itu ya, waduh suratnya setumpuk, atau suratnya itu akhirnya kita bakar atau dijual kiloan mungkin untuk makan siang. Makasih ya. Kok jangan salah. Zaman. Pacarku itu walaupun kita sudah masuk hidup dalam teknologi modern, kami tuh masih sering beginian. Walaupun akhirnya kita capture. Jadi kayak aku bikin notok begitu ya? Iya, untuk pagi hari setelah aku bilang hi babe, good morning, bla 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 bla, aku terus habis itu tulis apa gitu, terus aku send ke dia. Wah, jadi kayak untuk membangun ini aja, cinta kan harus dibangun ya aku. Jadi ini cara yang simple yang kita tuh memang dulu jauh tapi kontraktor bisa ya, Dek. Kenapa Bang? Bisa aja bangunnya ya. Tukang bangun cinta. Kontraktor ya. Katanya MC. Bisa aja nih. Apa sih yang ditulis? Waduh. Apa sih? Aku izin kok. Tunggu ya, banyak banget soalnya, banyak banget. Terus ada lagunya. Wah, dengan gini ya. Lo padahal kan dia kan itu loh penyanyi yang terkenal kan ya. Iya. Perfect itu kan ya. Benar nggak sih? Hebat banget dia, singlenya hit loh. Bukan. Waktu foto di Madam Chang, saya lihat wah ini penyanyinya ya. Keren banget Madam Chang didatengin sama penyanyi Perfect Ed Sheeran. Ini kok aku ngomong bukan karena aku lagi ngobrol sama Papa Chang, owner dari Madam Chang. Ini demi Tuhan, demi Allah deh aku. Setiap aku posting Madam Chang Mandi Detox, dia selalu bilang kayak gini, Beb, I'm so jealous, aku mau minum itu tiap hari. Iya, kalau kamu kesini. Nyampe Indonesia, dia bilang kayak gini, nyampe Surabaya. Surabaya. Beb, sampai Surabaya, aku jemput dia itu di jam 9 malam kok. Udah nyampe jebret, Beb, ngomongnya serius di dalam mobil. Beb, ada apa? Ada barang yang ketinggalan atau apa? Apa? Jadi aku masih penasaran. Beb, I want to eat Madam Chang. Ya Allah, aku langsung kayak aku ngakak. Gak bisa Hani, udah tutup. Ini kita jam 9 masih di airport, gak bisa. Later. Aku bilang gitu, tomorrow atau ganti hari nanti pasti kita makan di sana. Dia keturutan tuh dia bilang, wah you are so lucky ya.
kamu bisa hidup di sini, kamu bisa makan Madam Chang anytime. Sampai ke bandara itu aku buru-buru Gojek Madam Chang Monday Detox. Jadi di bandara bener-bener biasanya dia, kamu tau nggak biasanya? Oh iya, foto yang kamu kirim ke aku itu ya dia. Iya. Iya. Usually I always bener. Dia bilang gini, usually I always order coffee. Tapi hari ini spesial, aku minum 3 botol Madam Chang. Aduh, mati nggak kok, serius kok. Oh, mungkin karena cocok ini, mungkin karena gaya hidup sehat mungkin cocok. Enggak. Kalau dia tuh sembarangan gitu, hah? Ya, karena pada dasarnya kalau di bule itu apa yang orang lain lakukan baik, dia tidak segan-segan dia untuk akan coba follow. Iya, betul. Dia juga akhirnya nggak pakai gengsian begitu ya. No, pas pacaran sama aku explain kenapa aku nggak makan daging merah, kenapa aku nggak makan ini itu, kenapa aku makan sehat, aku jelasin, dia diem, dia research, jadi tipikalnya dia itu nggak langsung ditelan mentah-mentah. Sempat kita debat masalah daging merah, oh nggak bisa Beb, favoritku tuh steak, aku harus minum steak sama minum wine, bla 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 bla, udah gitu, ya it's okay Beb, it's okay, kamu nggak harus jadi aku dan aku nggak harus, omonganku tuh nggak harus kamu terima. Later on kok, beberapa menit setelahnya dia bilang, Beb, I'm so sorry. Iya, aku baru baca. Ternyata dia itu potensi untuk menjadi kanker ya daging merah. Wah, I'm so lucky to have you. Kayak gitu. Jadi dia cari kayak gitu. Terus akhirnya jadi juga dia suka nge-gym. Beb, kalau kamu punya badan bagus, aku juga harus. Aku nggak mau cuman kamu doang yang badannya bagus. Jadi sama-sama jadi baik gitu loh kok. Sama-sama nggak yang. Jadi dia pernah nggak? Oh, kalau kamu punya rambut bagus, gua juga kepingin. Itu gimana caranya dia? Enggak. Aduh. Dia itu akan menjadi pengikutku nanti apa kalau. Iya, makanya itu cocok kayaknya Bapak Pacang deh. Aduh. Jadi pokoknya hal sesuatu yang. Udah suruh botakin aja lah, yuk. Udah kok, udah. Dia rambutnya udah tipis banget, banyakan sekolah. Banyak sekolah. Saya mau tanya ya. Ini saya ini belajar kepo 2 hari. Jadi setelah ini mau kemana? Mau dilanjutin atau cuma gini-gini aja? Loh, somehow you are Indonesian gitu loh ya kan? Ya. Dan most of Indonesian kalau ada hubungan itu harus berjenjang gitu. Karir gitu loh, harus meningkat gitu loh. Iya. Masa? Ya. Sejauh ini mau gini-gini aja atau one day akan jadi pasangan? We have plenty plans, Siko. Cuman dari aku pribadi, aku tidak ambisi dalam artian bukan aku nggak cinta atau tidak serius, tapi pernah gagal itu membuat aku belajar banyak bahwa segala sesuatu kalau udah waktunya dan mudah akan ketemu jalannya. Kita boleh planning tapi kita nggak boleh menancapkan itu dalam-dalam, karena kalau kita sudah menancapkan planning kita dalam-dalam dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, begitu itu nggak sesuai, kecewanya itu udah rasanya waduh nggak karu-karuan. Jadi kalau sekarang oke, kita punya planning, boleh, itu harus, karena kita orang hidup maunya adalah jadi baik. Tapi kalau ternyata di pertengahan jalan nggak jadi, iolsan ya Po, ya sudah gitu. Nah, planningnya kami adalah dia ini saat ini dia itu adalah CEO-nya Weideman. Weideman itu perusahaan kayak, maaf nyebut merek ya, kayak Caterpillar, tapi dia made in Jerman. Dia ada base di Amerika, di Rusia, di area Eropa, dan di Asia. Di Asia itu meliputi China, Singapura, Jepang, Thailand. Nah, tidak ada di Indonesia. Dia juga bilang, Beb, one day, harusnya tahun ini tuh dia, nah dari 3 negara itu dia memutuskan untuk pilih Asia. Karena dia bilang, aku ini nggak ngawinin company, aku ngawinin kamu. So, aku yang menentukan, aku pilih Asia. Dan ternyata di-approve. Setelah proses panjang, dia di-approve pegang Asia. Karena dia bilang, aku nggak mau kamu tinggal di Jerman. Seminggu, 2 minggu kamu akan bilang, wow, di sini everything is beautiful. Ya, 2 minggu. Tapi di sini ini hidup tuh sulit. Apalagi kamu
dari negara lain, nggak punya teman. Terus habis itu kalau kamu mau kejuruan, misalnya kamu MC, kamu harus sekolah lagi 2 tahun, magang lagi 2 tahun, baru orang itu mengakui bahwa kamu adalah seorang profesional. Nggak mudah. Nah, aku juga nggak bisa hidup di Indonesia, nggak ada orang yang bisa bayar aku. Karena standarku aku mintanya dibayar sekian gitu. Nah, pilihannya adalah kita hidup di Asia tapi terserah di mana, bisa di Hong Kong, bisa di Cina, pokoknya base-nya dia. Terus aku bilang, Beb, jangan hidup di Cina lah. Gimana kalau Singapura aja? Pertimbangannya adalah ke Surabaya deket, kita ke Jerman juga udah nggak pakai transit. Mana-mana lebih mudah. Betul lah ya pesawatnya. Terus ya. Secara kalau kita ngomongin jangka panjang, untuk medical bagus, untuk education anak itu juga masih bagus dan population-nya nggak terlalu banyak di sana gitu. Oh, that's good idea. Jadi dia mulai menata itu dengan caranya dia, dengan pokoknya bagaimana dia men-set itu. Nah, harusnya di bulan April 2020 ini dia sudah move ke Asia. Hanya karena pandemik, ya postpone sampai kapan kita nggak tahu. Rencananya dia sih di end of this year dia akan move ke Asia gitu. Cuman ya kita nggak tahu kan kok, pergerakan dunia ini kan kita nggak bisa prediksi gitu loh. Jadi sementara planning kita gitu, kalau dilancarkan tahun depan, pokoknya aku tidak mau mendahului takdir lah. Rencananya adalah tahun depan kalau bisa kawin ya udah kawin. Kalau di Surabaya dia mikir kayak, oh di Surabaya boleh, di Bali boleh, terserah kamu deh Beb, kamu mau kawin di mana gitu. Cuman dia kalau di Surabaya udah ada tempat yang dia suka gitu. Tapi ya kalau berbicara ini ya, kalau kita ini ketemu, kita lagi ngopi, lagi makan di Madam Chang ini, kita ngomongnya tentang exercise, hidup sehat. Nggak pernah loh kita ngomong yang kayak begini, ini benar-benar remis. Yeah. Jadi saya ini termasuk orang yang rada cuek, tapi sekarang karena survival talk, jadi saya kepingin orang itu enggak terus mententengin bagaimana stres bekerja, omset turun, masa depan belum jelas dan semuanya, lebih baik kita ngobrol yang begini. At the end, akhirnya saya timbul pertanyaan, kamu tipe orang yang punya anak banyak atau anak sedikit senangnya? Tunggu ya, Koko ini lama-lama kan jadi presenter nih. Aku udah mulai sebel nih ya ditanyain kayak begini ya. Ya enggak, karena orang menikah itu kan kalau yang satu kepingin punya anak, yang satu kepingin berdua, pasti enggak ketemu. Yang satu kepingin punya anak banyak, yang satu kepingin punya anak satu atau anak dua, ya pasti enggak ketemu. Jadi kalau kamu apa? Cita-citaku dulu 2006 aku pengen punya anak sudahan dan tidak terwujud karena ya belum kawin gitu kan. Aku pengennya punya anak 4 atau 3. Oh iya ya, punya anak itu harus kawin dulu ya. Iya dong. Nah, aku kok pengen anak 3 atau 4 pada saat itu. 3 atau 4. Iya, terus aku punya pacar yang sekarang, dia itu anak baptisnya banyak, dia suka anak kecil, dia suka ngajarin anak kecil. Pokoknya anak kecil ketemu dia juga seneng. Nah, aku tanya sama dia, Beb, kamu suka anak kecil? Iya suka. Kamu pengen punya anak berapa? 4 lah. Wah, kita sama. Terus aku bilang lagi, Beb, tapi kita harus mikir karena usia kita udah segini loh. Ya udahlah, itu perkara Tuhan lah, Beb. Jadi yang paling penting adalah kami berdua itu suka anak, berapapun anak yang nantinya dikasih, Tuhan kasih kekuatan aku untuk melahirkan banyak anak, ya dianggap rezeki. Kalau cuma dikasih anak 1 ya nggak apa-apa, disyukuri. Pokoknya kami berdua sama-sama suka anak kecil gitu. Maksudnya impiannya adalah punya keturunan. Jadi dia juga bukan tipikal orang yang aku nggak pengen punya anak, enggak. Dia suka banget anak kecil. Aman. Saya nih kan termasuk orang yang suka menganalisa data biasanya. Termasuk ketika kamu cerita begini-begini, saya analisa. Rasa-rasanya kamu akan berakhir dengan dia. Artinya menjadi pasangan hidup. Loh, iya, habis apa lagi loh ya? Kamu bicara mengenai ini, dan semua sektor itu kelihatannya ada saling
saling memberi dan menerimanya. Jadi mau apa lagi yang dicari ya? Rasa-rasanya kok begitu loh sih, ya. kok aku Saya tidak tahu kan ya toh. Ya, cuman ya mukamu berubah loh ya. Perkara sisa berapa persennya itu ya itu perkara Tuhan lah ya. Kok aku nggak tahu karena lalu ada yang namanya faktor X. Ya, betul, tapi, betul. Tapi kalau saya menganalisa semuanya ini, ya kalau Pak Pacang segala sesuatu dianalisa. Kalau ya nanti waktu yang akan jadi hakim agung, benar enggak analisanya ini. Betul. Tapi itu benar. Tapi yang paling penting nanti kalau hari hanya nanti jangan lupa saya diundang gitu. Tapi jangan ngundang saya sebagai MC, saya yang jadi hura-huranya aja. Aku udah ketakutan nanti Kukuing jadi reporternya. Aduh. Tapi seneng. Termasuk saat sekarang ini ketika kita ngobrol, kamu sudah berhasil membuka cara berpikir saya. Karena dulu saya itu selalu ngobrol, termasuk saya ngomong sama anak saya, LDR does not work, LDR does not work. Itu mungkin karena based on my experience gitu ya. Jadi tapi ketika kita ngobrol gini, ketika saya berpikir, oh iya ya mungkin zaman sudah berubah dengan semua kemudahan teknologi, mungkin akan lebih mudah untuk menjalin hubungan jarak jauh. Ya, kalau dari saya hubungan jarak jauh satu yang paling penting butuh wifi, butuh internet, itu paling penting. Ya. Kalau kamu pesan-pesan untuk orang-orang yang lagi LDR, yang lagi bingung-bingung apa pesannya, atau bagi orang-orang yang ini pesan-pesan terakhir sebelum kita akhiri sesi ini. Jadi untuk yang sedang LDR dan lagi bimbang lanjut enggak, atau ada orang yang mungkin mau enggak LDR, apa nih pesannya? Karena mungkin orang dengan melihat podcast atau YouTube ini akan terinspirasi. Ya, yang baik diambil, yang buruk jangan gitu ya. Tapi buat saya adalah saya pernah mengalami titik di mana saya mengutamakan ambisi bahwa ini akan berhasil, nyatanya itu 100% perfectly gagal. Jadi berjuang, berusaha itu harus, tapi jangan menciptakan ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan kalau menurut saya adalah membangun respect di atas segala-galanya itu bisa menimbulkan cinta, itu yang bisa menimbulkan orang mau selingkuh nggak jadi selingkuh, karena kita respect each other. Jadi itu yang saya terapkan setiap saya menjalin hubungan. Tinggal pasangan kita ini bisa nggak ngimbangin kita. Kalau nggak bisa ya at the end kita putus sama dia bukan karena nggak cocok, tapi mungkin Tuhan menyelamatkan salah satu di antara kita gitu loh. Jadi ambil positifnya begitu. Dan pada saat jarak jauh khususnya, jangan jangan membuang banyak energi untuk memikirkan dia di sana ngapain. Berusahalah percaya kalau misalnya dia aneh-aneh itu bukan partnya kita yang akan menghukum dia, karena sudah ada alam yang akan menyeleksi alam hubungan kita. Menyelesaikannya sendiri. Iya, betul. Yang paling penting kenapa aku bilang respect pada saat pasangan kita ngomongnya kayak aku mau ini. Karena kadang kita itu langsung membalas menurut aku, akhirnya nggak akan pernah ketemu karena menurutku dan menurutmu. Biasanya aku diam dulu, aku resapi, lama nggak aku balas pun nggak ada masalah. Aku mikir, oh iya ya, lahir dari keluarga yang beda, keinginan yang beda. Ya apa salah? Bisa nggak sih ini diterima? Kalau bisa, ya udahlah Mas Ayu tutup mata gitu. Jadi nggak terlalu segala sesuatunya dipikir. Dan saya pada akhirnya mungkin karena saya juga udah tua ya, jadi kayak segala sesuatu sekarang nggak mainnya cuma di pikiran, tapi benar-benar ini benar nggak sih? Aku ini beneran cocok atau aku cuma ambisi ya? Atau aku tuh cuma kemauanku, tapi sebenarnya aku tuh nggak mikir dia itu nggak cocok buat aku atau apa. Jadi kembaliin lagi ke perasaan, ke hati. Kalau itu berat, jangan dipaksa, putus aja. Tapi kalau ternyata itu ringan, jalanin gitu. Segala sesuatu yang berat itu pasti akan berat sampai ending. Jadi udah ngerasa, oh ini pasti kalau pikiran kita udah buruknya lebih banyak daripada positif, ya selesai aja deh. Jangan buang-buang waktu. Nggak usah diterusin, wasting time. Yes, betul. So, subscriber, jadi ada petuah dari Mas Ayu, tua banget, belajar LDR. saya terima kasih banyak buat waktunya dan insight-nya yang banyak, yang pastinya terus terang yuk,
Ini banyak orang yang kepin tanya tapi enggak berani tanya semuanya. Tetapi di sini jadi kamu kepin tanya, kamu gimana sih? Lihat aja YouTube-nya, itu klarifikasi saya di situ. Aku benar-benar di sini dilucuti. Sudah sudah dikulik secara tuntas. Jadi kalau mau tanya tentang temanku yang di Jerman itu, lihat Survival Talk. Nah, bagaimana kita survive dengan hubungan jarak jauh. Ini masuk loh dalam tema Survival Talk. Kita harus bertahan hidup, bertahan dalam semua kondisi. Iya. Terima kasih Pak banyak. Pacang. Saya doakan satu, hubungannya langgeng bisa sampai next step. Dan satu hari saya bisa melihat dan juga diundang dan menyaksikan akhir daripada semuanya ini dan memasuki bapak hidup yang baru. Tak doain semua lancar, anaknya 4, kalau mau bonus 6 juga tidak masalah. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan premiernya, mencukupin semua bertanggung jawab lah ya, kok. Semuanya bertanggung jawab lah. Jangan cuma bisa buat karena proses membuat anak itu sangat mudah, mabuk pun jadi. Karena yang sulit adalah membesarkan dan mendidiknya menjadi manusia yang berguna dan tidak merepotkan banyak orang. Betul, exactly. Oh ya, untuk pejuang cinta, jangan lupa ya untuk melakukan hal-hal pejuang cinta. Melakukan yang bagi pejuang cinta, selamat berjuang dan terus berjuang. Kapan ketemunya? Makanya jangan lupa untuk melakukan hal-hal kecil yang kadang orang itu menilai tidak ada harganya, tapi ternyata itu membawa sesuatu yang sangat berarti untuk pasangan kita. Termasuk juga kayak Papa Cam, pakai parfum itu simple, tapi berarti buat pasangan. Itu benar banget. Kalau aku bikin. Oke, thank you. Thank you, Ko. Makasih. Take care, sehat-sehat selalu. Ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih udah di-invite ya, Ko. Makasih banyak. Salam bertahan hidup, yang positif diambil, yang jelek jangan diikuti ya, teman-teman. Saya manusia biasa. Semangat! Bye! Ya, jadi semua ada keputusannya di para penonton, subscriber, atau teman-teman semua. Karena LDR ini gampang-gampang susah. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Ayu itu bukan teori, tetapi apa yang dia jalanin selama ini. Bagaimana supaya LDR itu bisa berhasil. Kita doakan bersama, semoga Mas Ayu bisa sampai naik ke level-level berikutnya. Jadi seperti biasa, jangan lupa di-subscribe dan loncengnya dicolok juga, supaya setiap konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin, selalu bisa Anda ikutin. Saya Papa Cam mengucapkan sampai ketemu. Salam bertahan hidup.